Beri penguatan proyek inovasi Kampung Pancasila Kapas, Kesbangpol gelar FGD. Dalam rangka memperdalam pemahaman tentang keberagaman dan perbedaan di tengah kehidupan sosial masyarakat dan memahami nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Buru mengadakan fokus group discussion atau FGD dengan tema Kapas atau Kampung Pancasila. Pelaksanaan kegiatan FGD oleh Kesbangpol ini menindaklanjuti dilaunchingnya proyek perubahan Kapas atau Kampung Pancasila beberapa waktu yang lalu oleh penjabat Bupati Jalaluddin Salampesi pada beberapa desa yang ada di Kabupaten Buru. Asisten 1 Pemda Buru, M. Masri Bugis, mewakili penjabat bupati yang hadir pada kegiatan FGD tersebut, mengatakan proyek perubahan yang dilakukan oleh Kesbangpol, yakni Kampung Pancasila atau Kapas, adalah salah satu inovasi yang luar biasa dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh. Diharapkan ke depan inovasi Kapas yang telah dilaksanakan pada beberapa desa yang ada akan terus disosialisasikan juga ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Buru agar nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada Pancasila dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tentu juga kita harapkan agar Badan Kesbangpol nantinya setelah mencetuskan atau menggagas inovasi Kapas ini agar bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan para camat di Kabupaten Buru, karena tugas dari camat di dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan umum salah satunya juga adalah bagaimana mewujudkan implementasi daripada nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu sendiri. Ini akan berarti bahwa tidak hanya pada Kampung Pancasila yang ditetapkan sekarang ini, tetapi kita berharap 82 desa di Kabupaten Buru di 10 kecamatan itu bisa juga menjadikan desa-desa itu menjadi Kampung Pancasila. Saya kira itu yang akan menjadi prioritas dan dorongan kita dan dukungan kita terhadap proper daripada Kapas atau Kampung Pancasila. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Buru Abdul Basir Toisuta menjelaskan, fokus group discussion atau FGD yang diselenggarakan ini guna memberikan penguatan dan bobot terkait program inovasi Kampung Pancasila. Berbagai saran dan pendapat dari narasumber yang dihadirkan dalam FGD meminta agar program inovasi Kapas atau Kampung Pancasila dapat diimplementasikan ke seluruh desa untuk memberikan penguatan di nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat. Dengan seluruh OPD atau ketua OPD yang ada di kesempatan hari ini yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan baik dari sisi penyelenggara maupun dari program, dan mudah-mudahan dengan semua harapan yang disampaikan oleh para peserta diskusi tadi bisa menjadi muatan atau penguatan bagi proper atau proyek perubahan yang kami tulis selaku peserta PKN tingkat kedua atau 2025 tahun 2022 di Ambon di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku yang sementara kami jalani, dan ini merupakan program perubahan dan ke depan inovasi ini bisa dimanfaatkan dan dijalankan dengan baik di Kabupaten Buru, khususnya di desa-desa yang telah kami tentukan. Dan tadi harapan dari seluruh peserta rapat mengatakan bahwa Kapas ini kalau bisa dibentuk di semua kampung. Sejumlah narasumber yang dihadirkan, kata Toisuta, diantaranya Asisten 1 Sekretariat Pemda Buru, Ketua DPRD Kabupaten Buru, Rektor Ikro Buru, Ketua Forum Umat Beragama, Kapolsek Namlea, Pasiter Kodim 1506 Namlea, serta Dan Ramil Namlea. Turut juga hadir dalam acara FGD selain Asisten 1 M. Masri Bugis, Ketua DPRD Kabupaten Buru M. Rum Soplestuni, beberapa kepala OPD lainnya yakni Kepala Bapeda Najib Hendihu, Kepala Inspektorat Sugeng Widodo, Kepala BKD Effendi Rada, Kepala Dinas Perhubungan Jamal Samak, Kepala Dinas Tata Kota Atika Wael, Kepala Dinas Disperindak Irfan Umasugi, Kepala Dinas Pendapatan Aziz Tomia, Kepala Dinas Pariwisata Istanto Setia Hadi, serta perwakilan dari Kemenak Kabupaten Buru.